Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siska. Hari ini kita akan mempelajari spreadsheet, dimulai dari menulis formula, mengubah formula, fungsi average, dan mengcopy formula, kemudian fungsi OR, fungsi AND, fungsi fungsi SUMIF, fungsi count dan COUNTA, sampai yang terakhir fungsi COUNTIF. Kita mulai dari yang pertama, menulis formula. Nah, oke. Di sini ada dua angka, 18 dan 4. Kita diminta untuk menulis formula sesuai perintah tambah, kurang, kali, bagi. Ini aku coba hapus dulu ya. Nah, di sini aku mau beri contoh untuk yang tambah dan kurang. Jadi, formula itu adalah sebuah rumus. Dan di spreadsheet maupun di Excel, formula selalu diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Kalau tambah, udah pasti simbolnya tambah ya. Kita sebenarnya bisa aja langsung tulis 18 tambah 4, dan kita dapat hasil yang benar. Tapi, kalau misalnya angka ini berubah, misalnya berubah jadi 20, nah jawaban kita bakal jadi salah kan? Maka dari itu sebaiknya kita langsung tunjuk aja ke selnya. Jadi kita tambah angka 1 dan angka 2. Nah, di sini selnya itu adalah sel B2 dan B3. Nah, coba lagi jadi angka yang tadi 18. Jawabannya tetap benar kan? Sekarang contoh selanjutnya adalah untuk pengurangan. Sama kayak penambahan tadi, kita mulai dengan sama dengan, lalu tunjuk angka 1 dan dikurang dengan angka yang kedua. Nah, mohon dilanjutkan untuk yang warna hijau ini. Selanjutnya adalah mengubah formula. Jadi di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Dan sudah ada formula untuk tambah kurang, kali bagi, dan kali ini ada rata-rata. Kita diminta untuk mengganti formula yang udah tertulis ini dari angka 1, angka 2 menjadi untuk menghitung angka 3 dan angka 4. Saya beri contoh untuk yang tambah dan kurang. Jadi, kita diminta untuk mengoperasikan angka 3 dan angka 4, maka kita langsung ganti aja tunjuk angka 3 ada di sel E1, kemudian angka 4 ada di sel E2. Nah, begitu pula untuk pengoperasian yang kedua, yaitu pengurangan. Kita mulai dengan sama dengan, kemudian tunjuk angka E1 dikurang dengan angka E2. Nah, untuk yang kali, bagi, dan rata-rata, mohon untuk diubah menjadi mengoperasikan angka 3 dan angka 4. Nah, fungsi average dan mengcopy formula. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan yang namanya fungsi average. Jadi, kita tahu kalau rata-rata itu cara menghitungnya adalah menjumlahkan semua angka yang ada, lalu dibagi dengan ada berapa angka yang dijumlahkan. Pengoperasian itu bisa kita lakukan dengan rumus. Rumus itu adalah average. Jadi, di sini kita mau hitung rata-rata antara angka 21 dan 3. Cara hitungnya adalah kita tulis rumus ini. Coba saya tulis ulang. Average. Nah, kalau udah muncul nih langsung kita klik aja average. Kemudian kita pilih yang mana yang mau dirata-ratain. 21 dan 3. Dan kita akhiri rumusnya. Nah, jadi kita mendapat rata-rata dari 21 dan 3 dengan rumus average. Lalu di sini juga kita belajar mengcopy formula.
Nah, tadi kan kita nulis ulang nih formula tiap kita mau menghitung lagi. Misalnya tambah 10 di C1 dan 6 di C2. Kayak gitu. Sebenarnya kita nggak perlu nulis ulang kalau sudah ada rumusnya. Bisa lain. Caranya adalah dengan copy dan paste. Kita copy sel ini ke sebelahnya. Paste. Nah, dia akan langsung menghitung. Jadi, dia akan langsung menghitung sel yang letaknya sama, sejajar dengan di rumus yang kita salin tadi. Di sini 16 itu adalah hasil penjumlahan C1 dan C2. Gitu ya. Jadi langsung menyesuaikan referensinya jadi sejajar. Nah, coba dilakukan untuk yang hijau ini, disalin dengan cara yang sama tadi. Nah, selanjutnya adalah fungsi OR. Kalau misalnya kita udah dapat pelajaran logika nih di matematika, mungkin akan cepat memahami fungsi OR dan fungsi AND. Jadi, fungsi OR ini atau fungsi atau itu akan mengembalikan nilai benar atau true bila salah satu kondisinya bersifat benar. Jadi, di sini ada 3 kondisi ya. Dia akan selalu mengembalikan nilai true bila ada satu aja yang bersifat true. Dan dia akan mengembalikan nilai false bila sama sekali tidak ada yang bernilai true. Gitu. Nah, sekarang dalam pengaplikasian fungsi OR ini kita akan mencari orang yang BMI-nya belum normal. Nah, di sini ada beberapa nama, kemudian ada data tinggi dan berat badan mereka. Kemudian ada BMI-nya. BMI ini indeks body metabolistic index. Pokoknya indeks yang nanti kita cari sendiri deh. BMI itu pokoknya menunjukkan angka hasil kombinasi tinggi dan berat badan, dan hasilnya itu bisa menunjukkan apakah berat badan kita ideal atau enggak, perlu ditambah atau dikurang gitu. Dan di sini kita coba hitung siapa sih yang BMI-nya belum normal. Kalau normal adalah antara 18 sampai 25, berarti tidak normal itu adalah di bawah 18 atau di atas 25. Nah, kita coba langsung buat rumusnya. OR. Nah, apakah BMI-nya kurang dari 18 atau BMI-nya lebih dari 25 gitu. Nah, ternyata si Lili ini BMI-nya di atas normal gitu. Untuk yang hijau ini mohon dilanjutkan. Kemudian fungsi N. Fungsi N ini beda dengan fungsi OR ya. Nah, dia itu hanya akan mengembalikan nilai benar atau nilai true bila semua kondisinya bersifat benar atau true. Jadi di sini yang mengembalikan nilai true hanya kondisi pertama, di mana semuanya true, dan yang lainnya walaupun ada 2 yang true, kalau ada satu aja yang false, maka nilainya akan menjadi false. Nah, di sini kita coba latihan menggunakan fungsi N
untuk mencari orang yang tingginya di atas 170 dan beratnya di atas 70. Nah, kita coba ya. N. Apakah tingginya di atas 170 dan beratnya di atas 70? Ternyata tidak. Kita langsung drag aja ke bawah. Nah, kita temukan nih satu orang, yaitu Laura. Dia tingginya di atas 170 dan beratnya di atas 70. Mungkin ini akan berguna ya. Nanti saat kerja, misalnya kita di bagian personalia dan diminta untuk menyeleksi karyawan, perusahaan minta yang tingginya di atas berapa, terus beratnya di bawah berapa, kita bisa pakai. Kita pasti akan dapat datanya dan kita masukkan ke Excel atau spreadsheet, kemudian kita masukkan rumus. Lalu untuk latihan, kita diminta untuk mencari orang yang tinggi dan beratnya di atas rata-rata. Nah, di sini kita harus cari dulu rata-rata tinggi itu berapa dan rata-rata berat berapa. Ingat, kita tadi punya fungsi average. Nah, untuk soal yang hijau-hijau ini seperti biasa dilanjutkan sendiri ya. Lalu, fungsi sum. Nah, misalnya nih kita punya banyak angka nih. Di sini ada data uang di celengan keluarga kita. Nah, suatu saat kita ingin menghitung ada berapa sih uang yang kita punya. Kita bisa aja menggunakan langsung nih tambah-tambahan, misalnya tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5. Ya, hasilnya benar. Cuman akan kurang praktis kalau misalnya data itu ada ribuan. Dan kita harus plus setiap kali ada data. Nah, kita bisa gunakan yang namanya fungsi sum. Jumlah deret angka atau sel. Kita masukkan langsung aja dari angka pertama sampai angka terakhir di drag and drop. Nah, tutup kurung dan kita akan langsung dapat angkanya. Nah, di sini ada data kue di dalam rak. Kita diminta untuk mencari total kue. Silakan bisa digunakan fungsi sum yang sama seperti tadi, dan untuk tabelnya bisa ditunjuk tabel C10 sampai C18. Lalu, nah pelajaran selanjutnya adalah sum if. Sum if ya. Di sini ada data tentang kue dan kita diminta untuk cari tahu ada berapa sih kue di rak 2. Nah, sum if ini berguna untuk menghitung jumlah yang memenuhi kondisi kita. Nah, kondisinya itu apa? Kondisinya adalah dia ada di rak 2. Kita langsung coba ya. Jadi, sum if. Nah, if di antara sel A2 sampai A10 ada yang bertuliskan rak 2, maka kita jumlahkan sel ini gitu. Nah, dapat nih 91. Apakah benar? Coba kita lihat. Rak 2 itu ada 46, 30, 15. Benar ya, 91 totalnya. Coba dilanjutkan untuk yang hijau-hijau. Selanjutnya adalah fungsi count dan count A. Fungsi count ini
Sebenarnya lebih ke menghitung baris ya, bukan menghitung jumlah angka bukan menghitung angka-angka ini dijumlahin itu bukan, tapi menghitung baris. Dan kalau fungsi count ini, dia menghitung, barisnya ada berapa sih yang punya angka di dalamnya. Nah, kita coba ya. Kita diminta menghitung ada berapa jenis buah di dalam, tabel ini, nama buah. Nah, itu bisa kita lakukan dengan caranya adalah menghitung jumlah baris. Karena di sini buahnya sudah unik semua ya. Jadi ada berapa buahnya, kalau misalnya segini mungkin kita bisa langsung lihat nih, oh ada 6 buah. Tapi kalau datanya ada ribuan, kita bisa pakai aja, misalnya datanya ada ribuan dan ada kayak baris yang nggak keisi gitu. Nah, itu kan kita bisa miss gitu kan. Kalau kita ngitung manual kayak 1, 2, terus 3, 4, 5. Maka dari itu ada fungsi count untuk memudahkan. Nah, kita hitung di range ini, sel B2 sampai B7, itu ada berapa yang keisi sih? Ternyata ada 6, ya kan? Nah, fungsi count ini cuma bisa dipakai untuk ngehitung range yang punya nilai angka. Kalau misalnya kita mau hitung baris di kolom nama buah ini, dia nggak akan menghitung karena ini adalah tulisan huruf karakter huruf, bukan karakter angka. Gitu. Tapi fungsi count A itu dia hanya menghitung baris mana yang diisi. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung ada berapa jenis buah dan kita hitungnya dari kolom nama buah ini, kita bisa menggunakan fungsi count A. Nanti mohon dicoba ya. Lalu yang terakhir adalah fungsi count if. Fungsi count if ini dia menghitung baris sama kayak tadi, tapi ada kondisinya. Nah, misalnya nih kita mau cari tahu ada berapa sih rak yang kuenya terisi kurang dari 15. Nah, kita bisa gunakan fungsi count if. Nah, jadi kita langsung select datanya, kemudian kita masukkan kriterianya. Tadi diminta yang kurang dari 15. Kita harus ikutin nih formatnya. Dia bilang kalau di sini caranya pakai titik koma, ya udah kita tulis titik koma. Kemudian di sini juga pakai tanda kutip, kita tulis tanda kutip. Kurang dari 15. Nah, berarti ada 43 rak yang kuenya kurang dari 15. Misalnya nih di dunia nyata kita mau pakai fungsi ini. Kita dapat data dan diminta sama misalnya diminta sama pasangan kita buat misalnya kita punya toko terus diminta sama pasangan kita, liatin dong mana sih yang perlu kita isi ulang kuenya rak mana, ada berapa rak gitu. Ada berapa rak, kita bisa pakai fungsi ini gitu. Nah, mohon dilanjutkan untuk yang warna hijau-hijau ini ya. Baik, jadi hari ini kita sudah mempelajari 9
topik ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa kita terima dengan baik dan berguna. Kita akhiri ya. Terima kasih.